I got so much more. Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini mungkin sedikit membahas tentang manajemen waktu. Selama 45 menit ke depan nanti kita bakal ini ya ngobrolin manajemen waktu. Ya gimana kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah baik. Udah siap belum nih buat bahas tentang manajemen waktu? Siap. Kalau begitu kita mulai saja. Dimulai dengan membaca doa dulu. Membaca doa dalam hati saja. Dimulai. A few moments later. Mari kita mulai dengan materi manajemen waktu. Barangkali di sini ada yang tahu apa sih manajemen waktu itu? Enggak, Mbak. Manajemen mengatur waktu. Iya, mengatur waktu. Ada lagi mbaknya manajemen waktu apa? Ya sih, sebenarnya memang ngatur waktu doang. Dari yang bahasa manajemen waktu. Tahu nggak? Baru. Tidak tahu. Ya, mengatur waktu gitu. Mengatur waktu. Iya, manajemen waktu itu bagaimana caranya kita mengatur waktu biar semua rencana ini tersusun. Jadi nggak ketubruk-tubruk antara acara yang satu dengan acara yang berikutnya gitu. Oke. Pernah nggak sih kalian tuh karena nggak bisa manajemen waktu jadi lebih sering nunda kerjaan kayak gitu, pernah nggak? Pernah. Nah nanti dulu deh ngerjain tugasnya kayak gitu, nanti dulu deh nyapunya gitu, mau scroll dulu, pernah nggak kayak gitu? Nah kira-kira apa yang dialami setelah itu? Apakah kerjaannya lebih cepat selesai atau malah Merepotkan. jadi ketubruk-tubruk ya Mas ya? Nah jadi itu kalau menunda-nunda itu namanya prokrastinasi. Oke. Di sini pernah nggak sih Mbak, coba saya mau nanya ya, Mbak pernah nggak nyusunin kayak jam pagi misalnya, ditulis nih direncanakan jam 7. Nah iya kayak gitu, jam 7 bangun pagi, jam 8 berangkat ke sini kerja gitu, pernah nggak kayak gitu? Kalau ditulis enggak, tapi kayak diinget-inget aja jam segini. Oh diinget aja. Kalau ditulis belum pernah berarti? Selama hidup belum pernah. Soalnya gini Mbak, jadi kalau misalnya kayak udah punya target nih jam segini, tiba-tiba tuh ada sesuatu yang kayak jadi nggak bisa tuh. Oh jadinya nanti lagi gitu. Bukan nanti lagi, jadi kayak terpotong gitu ya. Kayak terpotong Mbak. Jadi kayak gini, misalkan nih kita udah ada rencana nih nanti pagi bangun ini. Terus kan kadang ada sesuatu yang tidak bisa dihindarin gitu. Jadi kan semuanya rencananya wow kehilangan. Jadi mending nggak usah ditulis gitu. Iya. Karena ada yang kadang tiba-tiba dadakan gitu ya. Tapi emang udah ada tap-tapannya tuh. Oh, udah ada. Tapi enggak ditulis. Nggak ditulis. Kalau dari masnya pernah nggak nulis kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Cuma ingat-ingat aja sih. Ingat-ingat aja. Tapi teratur nggak dari rencana itu? Ya gitu. Kadang ada yang mendadak, misalkan nggak ada yang pikiran tiba-tiba nggak ada. Gitu. Ada tetap aja berarti ya. Yang sama berarti ini yang Sama. perempuan sama laki-laki ya. Mungkin karena kegiatannya sering yang mendadak ya. Iya. Nah saya punya tips nih biar mengatasi tadi tuh. Iya. Yang kayak tadi. Aku kirim ya ke WA Gimana? masing-masing. Ke WA. Iya. Kirim posternya ke WA soalnya nggak sempet di print. Oke. Jadi di situ tuh kita tuh harus bisa mengelompokkan antara yang penting dan yang mendesak. Jadi kayak yang penting juga mendesak. Terus ada apa lagi? Tidak penting tapi mendesak. Ada juga Tidak penting, tidak mendesak. tidak penting tidak mendesak. Satu lagi Penting, penting tidak mendesak. Wah ada 4.
mendesak. Nah, kira-kira tahu nggak contohnya penting tapi mendesak tuh kayak apa coba? Penting tapi mendesak. Kayak nggak bisa dilewatkan, ini tuh penting gitu loh. Rapat kali ya? Dan harus hari ini gitu. Iya, rapat. Rapat mungkin bisa. Kerjain tugas. Nah, kerjain tugas. Iya benar. Biasanya ada tugas tuh deadline-nya cuma 2 hari gitu kan. Itu kan penting, mendesak juga. Terus yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Apa coba? Tidak penting tapi mendesak ada tidak? Tidak penting tapi merasa sama aja kok ya. Kayak misalkan tugas sih sama tapi kayak deadline-nya itu masih lama Masih gitu. lama. Itu tidak penting ya, itu penting. Macam tak betul je budak ni. Tidak penting tapi mendesak itu kayak misalnya disuruh orang tua kayak gitu tuh. Kalau untuk tindakan gitu kan mendesak. Ya, mungkin itulah, lupa saya bacanya. Kalau yang ketiga ya, penting tapi tidak mendesak. Itu kayak misalnya tiba-tiba ada tamu atau ada yang nelpon kayak gitu kan, minta tolong bisa ini enggak kayak gitu. Bisa lempar aja ke orang lain gitu kan. Yang satu lagi, tidak penting tidak mendesak. Yaitu yang kayak tadi scroll TikTok atau main game, itu kan tidak penting tidak mendesak. Nah, kira-kira sehari-hari ini harus bisa membedakan yang mana nih gitu. Dapat kerjaan, dapat tugas nih, deadline-nya masih lama nggak ya? Dia masuknya ke penting tidak mendesak, apa penting mendesak atau kemana? Harus bisa membagi ke 4 itu. Oke. Kalau dari mbaknya ada ini nggak tips biar tidak menunda-nunda gitu? Sering nunda-nunda juga. Sering menunda-nunda juga. Malah. Telat malah. Dari Masnya barangkali tips biar tidak menunda-nunda kerjaan. Berarti harus punya skala prioritas ya. Kalau kayak gitu. Coba tulisin yang menurut hal-hal yang menurut kalian itu prioritas tuh apa aja, kegiatan apa aja yang menurut kalian itu suatu hal yang prioritas. Kerja gitu. Contohnya bekerja, tidur, kuliah, Tidur ya. nyeleneh mau konon tidur deh. Bahan apa aja tulis aja. Apa? Rebahan, Ya Allah. ya itu sih. Yuk. Giling lah. Ini kalau kita beli kan. Healing itu prioritas ta? Bagiku iya. Kan bagiku. Iya, wes Pak, lagi. Oke. Boleh dibaca. Apa ya? Yang pertama. Dari dulu maksudnya tuh yang selalu ditekankan ya kalau di rumah tuh pekerjaan rumah. Berarti prioritasnya rumah. Iya, rumah. Sekalipun nanti kalau misalkan ada jam kuliah tetap rumah. Beres-beres rumah dulu. Iya. Tetap nggak apa-apa kalau telat Ya kuliah. enggak, tapi asal- kitanya harus pinter-pinter ininya. Iya, kayak tadi tuh manage waktu. Nah, misalkan kuliahnya jam berapa, kitanya sebelum itunya harus sudah siap. Oke. Oke, berarti pekerjaan banyak rumah. juga. Selain pekerjaan rumah ada lagi Banyak. Emang nggak banyak. kerja berarti itu tuh lebih penting daripada kuliah kan bisa. Iya, karena saya butuh duit. Oke. Setelah itu ada poin lagi setelah kerja. Wah, salah, masa ibadah nomor telu. Ya kan, karena ibadah kan maksudnya fleksibel kan waktunya, jadi tuh Apakah harus Iya. ibadah disebutkan? Nggak apa-apa kan, itu berarti menyimbolkan bahwa dia tuh manusia yang taat. enggak juga. Yang keempat, kuliah. Saat ini kuliah itu Paling bawah. bukan paling bawah sih, ada yang paling bawahnya. Jadi karena semester 8 tuh santai ya. Jadi maksudnya tuh Jangan bilang MK-nya santai, juga Mbak. MK-nya tuh enggak Berarti yang semester tiap 10 tuh, hari. Kan MK-nya 1 skripsi baik. Oke.
Iya, maksudnya tuh masih nggak terlalu ini. Oke, terima kasih. Habis kuliah udah Bersosialisasi. Oke, terima kasih Mbak Ella. Kalau dari Mbak Muhima sendiri prioritasnya apa? Mungkin untuk saat ini kuliah sih. Iya. yang pertama nih. Iya, pasti. Yeah, boy. Ya berhubung apa ya? Sudah semester 10. Sadar diri karena semesternya sudah tua, jadi prioritaskan ke Oh, berarti kalau prioritas itu harus apa ya? Harus ada kesadaran diri ya dari hal-hal prioritas itu. karena Dari kesadaran kayak diri gini. berarti muncul prioritas seperti itu. Iya, karena kayak gini, saya kuliah kan otomatis saya harus menyelesaikannya. Harusnya kan semester 8 dan ternyata tidak gitu. Jadi mungkin dari situ saya memprioritaskan kuliah. Selain kuliah, Ya keluarga, ya itu sih pasti ya. ya maksudnya Nggak kan mungkin enggak dong. ya selain pun apa? Mungkin dari kesehatan sih. Kesehatan. Iya. Lebih prioritaskan kesehatan karena kan kesehatan itu perlu banget ya. Kesehatan tuh gimana, olahraga Iya. atau Healing. Yeah, boy. Kesehatan mental ya berarti. Bukan Dua- fisik. Pengennya sih dua-dua, cuman belum kelakon sih kesehatan. Berarti dari Mbak Muhima ini kalau skala prioritasnya itu yang pertama itu kuliah ya, yang paling tinggi kuliah. Terus keluarga, terus kesehatan. Berarti kesehatan paling bawah dong ya. Sebenarnya sih kesehatan tuh fleksibel sih, cuman lebih prioritas karena kayak gini misalkan contoh ya. Iya, contoh. Saya tuh 1 minggu misalkan nggak makan seblak kayak gitu kan bisa gitu kan, itu kan sebuah kesehatan. Iya. Junk food kan Menjaga zaman kesehatan. ya menjaga kesehatan. Sorry. Junk food kan sekarang kan wow, ini sih Udah. jadi lebih ya udahlah gitu. Mungkin banyak lebih banyak minum air putih. Ya, berarti yang menjadi 3 hal prioritas Mbak Ima tuh itu Iya. 3 Saat aja. ini. 3 aja. Untuk saat ini. Dari Mas Winandi sendiri prioritas Prioritas buat saya kerja. setelah kerja ada prioritas lain. Seduh kopi. kopi? Harus. Itu berarti mood ya, berarti Iya. mood ya, harus Jaga menjaga mood. Buat ngejaga mood atau biar nggak ngantuk gitu tuh. Iya. Setelah itu setelah minum kopi masih ada lagi nggak? Mengasuh ponakan. Macam tak betul je budak ni. Itu jadi skala prioritas. Setiap hari. Benar, Setiap hari. prioritas. Setiap hari. Emang dititipin atau? Iya dititipin. Dari situ dititipin. Suka idaman Kata. yang menurut Minggono penting pisan. Penting banget. Sekolah enggak bisa cari kunci. Coba. Ya mau belajar. Nah. Itu beneran skala prioritas paling tinggi Bobi Harus Legend. banget Ya ya. Allah yo. Ya, makanya Solo nah ini ya Peter. Ya, sekolah. Terus Sekolah baik, beli ngerewangi Oro. orang tua atau iya ngerewangi wong tuwa, mantu. Kalian tukan. Iya ngerewangi. Dan wis nah bener. selama hal-hal yang lebih penting mana dari 2 hal tuan. Wis wis Nah, berarti 2 hal dari skala prioritas itu. Kalau Terima kasih. teteh-tetehnya sih apa? Iya, belum tahu. Kalau skala prioritas dari aku sendiri itu kuliah. Sebenarnya dari kegiatan-kegiatan aku juga sebenarnya semua itu prioritas. Tapi aku lebih memprioritaskan kuliah. Kerja juga prioritas. Cuman kalau nggak kerja nggak dapat buat biaya kuliah ya. Tapi tetap aku memprioritaskan kuliah bagaimanapun keadaan semepet-mepetnya atau lagi penting, genting, aku tetap memprioritaskan kuliah.
Kalau dari Teh Gina sendiri? Kalau aku prioritasnya yang pertama sama kuliah, karena apa ya biar cepat lulus lah gitu, pengennya sih gitu kan. Kalau yang kedua prioritasnya mungkin dari kesehatan ya, karena lemah banget aku tuh imunnya, kalau kecapean dikit langsung capek, langsung sakit kayak gitu, langsung demam. Jadi mungkin dari situ kesehatan, kayak menjaga diri biar nggak terlalu capek, biar ngehindarin kayak tadi junk food kayak gitu-gitu. Mungkin yang ketiga prioritasnya suami sih. Iya jelas itu suami. Yeah, boy. Sebenarnya dari semua skala prioritas yang paling tinggi itu kesehatan. Semua kita bisa ngelakuin kalau kita sehat. Semua nggak bisa jalan kalau kitanya lagi sakit. Contoh kayak aku kemarin. Terdapat semua. Emang nggak ada prioritas me time, Pak? Kesehatan juga kan itu tuh me time termasuk. Tapi kan kayak gini, kadang kan ada yang aku pengen jalan-jalan sendirian. Kan itu kan termasuk sebuah apresiasi diri dan memprioritaskan diri sendiri. Enggak ada yang apa tuh kayaknya. Mungkin itu bukan prioritas sih, maksudnya ya prioritas tapi paling akhir gitu, paling paling bawah, banyak banget urutannya. Setelah semuanya diutamakan. Tapi harusnya sih kalau dari unsur terpenting itu sebenarnya diri sendiri juga sih. Harusnya dari unsur terpenting itu diri sendiri. Kalau kitanya nggak aware sama diri sendiri, nggak mungkin juga kita punya prioritas kayak kuliah, kerja, terus dan lain-lain. Diri sendiri kan termasuk kesehatan itu. Iya. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini, manajemen waktu ini, ada yang bisa nyimpulin? A few moments later. Jadi kesimpulan diskusi kali ini, segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya itu prioritas. Tergantung situasi dan kondisinya. Jadi ya, tapi lebih pentingnya itu apa yang memang mendesak itu harus diutamakan. Itu berarti yang paling mendesak yang harus diutamakan. Kalau penilaian dari Mbak Muhima sendiri dari diskusi yang tadi, konsel yang tadi gimana? Bagus atau kurang? Kitanya yang terlalu gemuyu bae atau priben konon kah? Enggak sih, menurutku ya wajar lah, namanya salah kan, namanya juga belajar. Kalau nggak salah ya nggak enak ya. Oke. Berapa ya nilainya? Nggak usah dinilai. Iya, nggak usah dinilai lah. Itu terlalu merendahkan orang. Yang penting kaliannya menyadari sendiri aja. Iya lagi. Jadi sebelum dan sesudah ada bimbingan, ada perbedaan nggak sih menurut kalian? Lumayan lah. Ada gitu. Ada. Jadi lebih tahu yang benar-benar prioritas dan enggak. Gitu. Itu juga penting kan, misalnya kita bikin schedule gitu. Walaupun di tengah-tengah nanti kita dicegah sama kegiatan apa gitu. Ya mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini, karena nggak ada lagi yang mau dibahas. Barangkali ada yang salah, mohon dimaafkan. Ada yang mau sampaikan lagi? Sudah. Kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.